Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Sofidin Bahtiar, mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yap, kali ini pada malam hari ini saya akan membuat sebuah video. Jadi akan menampilkan sebuah video pada kalian semua tentang tugas yang telah diberikan, yaitu tugas pada praktikum troubleshooting PLC. Saya diberi sebuah kasus ya teman-teman, kasus pada praktikum troubleshooting PLC, yaitu pada chiller. Nantinya kita akan membuat sebuah program analog menggunakan scaling, serta juga nanti kita akan membuat program function block untuk kasus fuzzy tersebut ini. Lalu kita juga akan mengintegrasi program analog tersebut dengan function block fuzzy pada PLC CX Programmer ya teman-teman. Dan yang terakhir, nantinya kita akan merancang sebuah HMI yang mempresentasikan sistem tersebut dan disimulasikan. Ini nanti kita merancang HMI-nya pada CX Designer. Oke, langsung saja. Pertama, kita membuat membership function di MATLAB, teman. Ini saya telah membuka MATLAB. Langsung saja kita bekerja. Ketikkan fuzzy, jangan lupa titik koma, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada kasus yang diberikan, kita diminta untuk menggunakan metode fuzzy, yaitu Sugeno. Kita rubah metodenya terlebih dahulu. Sugeno. Kita hapus saja. Nah, pada kasus yang diberikan, kita memiliki ada 2 input serta 1 output ya teman. Kita tambahkan inputnya terlebih dahulu. Edit input. Nah, untuk input yang pertama yaitu temperatur, ganti namanya jadi temperatur. Jangan lupa untuk AND method dan OR methodnya ini kita rubah menjadi minimum serta maksimum. Nah, untuk input 2 kita ganti namanya yaitu level sesuai kasus yang telah diberikan. Untuk outputnya kita beri nama kecepatan. Oke, udah siap. Lalu kita menuju ke membership functionnya. Nah, kita membuat diagramnya sesuai apa yang telah diberikan pada kasus tersebut. Jadi untuk temperatur ada 3 membership function, yaitu dingin, sedang, panas. Untuk level ada rendah, sedang, tinggi. Serta untuk outputnya kecepatan ada slow, medium, high. Langsung saja kita bekerja teman-teman. Pada dingin diminta tipenya yaitu trapesium. Jangan lupa range-nya juga diganti ya teman. Dari 0 hingga 200. Enter. Dingin. Oke, membership untuk input temperatur sudah siap. Kita atur untuk input level. Sama seperti tadi, jangan lupa ringnya 0 hingga 10. Sesuai kasus. Jadi 0 hingga 10.
langsung bekerja. Nah, itu 10. Begitu juga untuk kecepatannya. Ringnya jangan lupa 0 hingga 1800. Slow, kita isi parameternya sesuai ya teman. Untuk slow 500, medium 1000, dan height-nya 1800. Oke, untuk membership function-nya udah siap. Jadi selanjutnya kita akan menentukan aturan dasar yang telah diberikan pada kasus tersebut. Jadi temperatur dingin dan level rendah, maka kecepatan slow. Kita menuju ke rules, view, bukan di sini caranya. Ini selang terlebih dahulu. Nah, double klik pada Sugino ini. Klik. Nah, maka akan muncul tampilan untuk rule editor ya teman-teman. Jadi untuk dingin, rendah, slow, add rule, begitu seterusnya. Dingin, slow, medium, slow, Nah, terdapat 9 rule atau 9 aturan dasar sesuai dengan apa yang diminta pada kasus yang telah diberikan. Close. Nah, setelah itu mungkin kita coba apakah benar atau tidak ada rules-nya. Jika kita coba jika kita masukkan angka 0. Angka 0 berarti dingin ya teman-teman, dingin. Untuk levelnya yaitu tinggi ya teman, 10. Maka kecepatannya yaitu 1000 medium. Jadi dingin, tinggi, medium. Jadi benar teman-teman ya, dingin, tinggi, medium, sesuai. Oke, langsung aja kita close. Nah, setelah kita tahu membership functionnya, lalu aturan dasarnya yang ada di MATLAB, lalu kita langsung saja ke CX Programmer. Kita membuat program function block atas kasus fuzzy di atas ya. Serta nanti kita akan mengintegrasikan program analog block fuzzy. Oke, kita buka CX Programmer. Nah, seperti biasa, klik new, kita membuat file baru. Akan saya beri nama fuzzy chiller mesin chiller. Nah, klik untuk sekedar informasi ya teman-teman, untuk pada device nama ini jangan sekali-kali kalian pisah antara sedua kata atau lebih. Jadi tidak boleh dipisah. Jika dipisah maka akan error. Tidak mau si PLC dipisah itu.
Oke. Nah, sebelum kita membuat program function block-nya, kita setting terlebih dahulu input output table and unit setup-nya. Biasanya kita itu memakai channel analognya pada input analog pada channel 1 atau 2. Nah, untuk sekarang saya akan pilih pada channel 2. Kita pilih general purpose analog. Saya akan menggunakan seperti biasa untuk analog input output. Saya akan menggunakan MAD42. Oke. 1 unit. Nah, kita setting lagi. Nah, ini untuk output yang pertama enable teman-teman ya. Jadi untuk input pertama juga enable dan seterusnya. Nah, untuk sinyal ringnya, settingnya untuk output dan input kita sesuaikan dengan yang ada di permasalahan. Ini yang ada di permasalahan. Jadi untuk input pertama sinyal ringnya yaitu 0,5 volt. Input kedua 4 sampai 20 mA dan output yang pertama 0 sampai 5 volt. Kita setting kembali ke PLC. Output yang pertama 0 hingga 5 volt. Input yang pertama 0 hingga 5 volt, input kedua 4 sampai 20 mA. Oke, kita langsung saja. Nah, sekarang saat ini kita proses pada pemrograman. Kita klik kanan pada function block, insert function block, pilih struktur teks. Nah, saya beri nama program fuzzy. Klik. Nah, sebelum kita memberikan perintah, kita harus mendeklarasikan sebuah variabel terlebih dahulu, teman-teman, atau memberikan nama variabel. Cukup kita sesuaikan dengan apa yang telah kita buat sebelumnya dan apa yang diperintahkan pada soal, pada permasalahan. Kita variabelkan sebuah input temperatur, level, dan output kecepatan. Nanti kita juga akan itu variabel pada input ya teman, kita variabelkan pada input dan output. Pada input dan output, pada input kita variabelkan sebuah temperatur, level. Pada output kita deklarasikan sebuah kecepatan, tadi nama kecepatan. Nah, pada internal ini nanti kita deklarasikan sebuah variabel yang mana pada persoalan yaitu dingin. Nah, dingin, sedang, panas, ini rendah, sedang, dan lain-lain, slow, medium, high juga. Lalu juga kita deklarasikan rows pertama hingga 9 ini ke dalam internal. Ini juga. Oke, langsung saja kita bekerja. Kita deklarasikan inputnya terlebih dahulu. Input yang pertama suhu atau temperatur. Saya tuliskan suhu. Jangan lupa untuk nantinya semua deklarasi variabel data tipenya ganti dengan real karena kita memerlukan nilai yang belakangnya koma juga. Nah, mungkin dong kalau nilai namanya sensor kan nilainya pasti juga ada komanya. Nah, untuk initial value-nya 0. Begitu juga dengan level 0. Kecepatan juga 0. Nah, sekarang kita deklarasikan pada internal. Dingin 0, sedang 0, panas rendah sedang 2. Ini sedang 2 ya teman-teman. Kalau kita isi sedang 1 nanti error. Sedang saja ya maksudnya. Nanti error karena apa? Karena sama, karena nama deklarasi variabel telah terpakai begitu. Jadi error. Jadi saya tambahkan sedang 2 atau sedang 2 aja, sedang 2. Oke. Lalu ada tinggi. Lalu slow. Nah, untuk slow, medium, dan high ini initial value-nya kita isi sesuai yang ada pada permasalahan.
Nah ini 500, 1000, dan 1800. Kembali ke CX Programmer. Slow 500. Medium 1000. High 1800. Nah, kita deklarasikan juga rules-nya. R1 0, oke. R2, maaf, keliru. Nah, sekedar informasi juga teman-teman, kalau ada kejadian keliru seperti ini, tinggal kita edit. Nah, kembali lagi kan. R2 kok R2 ya Allah. R2, oke. R3, R4, R5, R6, R7, 8, R9. Oke, sepertinya udah semua rules, output, input, output, internal udah semua. Oke, kita masuk ke bagian perintah. Pertama yang kita lakukan memberikan perintah pada proses fasifikasi. Nah, fasifikasi pertama yaitu fasifikasi. Saya akan beri perintah fasifikasi pada variabel input suhu. Nah, untuk memberi keterangan pada CX Programmer ini, tandanya seperti ini, dalam kurung buka, dalamnya ada bintangnya 2, lalu stringnya kita taruh pada tengah-tengah. Nah, perintah fasifikasi variabel suhu. Jika suhu, kita buka, jadi ini juga berhubungan teman pada membership functionnya, diagram membership function. Kita buka diagramnya. Nah, nantinya ada 5 parameter. Yang pertama yaitu jika suhu kurang dari 20. Maka gimana? Nanti jika suhu antara 20 dan 30 gimana? Jika suhu sama dengan 30 juga bagaimana? Lalu ada jika suhu antara 30 dan 40 bagaimana? Dan yang terakhir ada suhu lebih dari 40. Jika suhu lebih dari 40 kondisinya bagaimana? Oke, kita kerjakan. Let's go. Jika suhu kurang dari sama dengan 20, then maka dingin sama dengan 1,0 teman-teman. Karena apa? Emang suhu kurang dari 20 itu dingin. Kita buka. Nah, dingin. Lalu sedangnya sama dengan 0,0. Panas 0,0 juga. Lalu as if, dan jika suhu antara 20 dan 30, berarti lebih dari 20. Oh maaf, ini kalian harus beri tanda koma 0, jangan lupa ya teman-teman. Koma 0 lebih dari 20 dan menggunakan perintah dan, ini spasi ya teman-teman. Dan suhu kurang dari 30,0. Kita cek ya 30. Maka dingin. Nah, ini ada rumusnya teman. Rumusnya seperti ini. Jadi jika suhu antara 20 dan 30 ya, jadi berarti istilahnya kurang dari nilai pada titik sedang, yaitu nilai dari 30, itu dingin serta sedangnya ada rumusnya teman-teman. Jadi dingin terus minus seperti ini. Jadi nilai terbesar yaitu 30,0 ya. 30,0 dikurangi suhu car suhu dibagi nilai terbesar 30,0 kurangi nilai terkecil.
0. Jangan lupa titik koma, pokoknya jangan lupa titik koma, seperti ini ya, seperti ini saja teman-teman. Lalu sedang, sama sedang juga, tapi ini beda. Untuk sedang kan, jadi sedangnya itu seperti ini, suhu dikurangi nilai terkecil, nah dibagi nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Maaf, lumayan pegel ya teman. Nah sedangkan panas, panas ini sama dengan 0,0. Itu jangan lupa titik koma. Lalu lagi else if suhu, jika suhu sama dengan, kita cek jika suhu sama dengan 30. Jika suhu sama dengan 30,0, maka yang pasti dingin sama dengan 0,0. Betul. Sedangnya sama dengan 1,0. Oke, betul. Panas yang pasti, so pasti 0,0. Lagi else if jika suhu, sekarang jika suhu antara nilai 30 dan 40. Jika suhu antara nilai 30 dan 40 lebih dari 30,0 dan suhu kurang dari 40,0 dan dingin, yang pasti bukan 0,0. Nah, ini ada rumusnya untuk sedang dan panas. Sama seperti yang sebelumnya. Sedang. Ini rumusnya suhu, nilai terbesar ya 40,0 kurangi suhu dibagi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, untuk panasnya sendiri, ini rumusnya suhu dikurangi nilai terkecil dibagi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terkecil. Jangan lupa titik koma. Baik sobat nakama, kita lanjut. As if dan jika suhu lebih dari sama dengan 40, pasti maka panas. Nah, dan jika suhu lebih dari sama dengan 40,0, maka dingin sama dengan 0,0. Sedang yang pasti 0,0 karena emang suhu lebih dari sama dengan 40 itu panas. Berarti panas 1,0. Oke, selesai. Jangan lupa and if untuk mengakhiri perintah if ya. Oke, perintah fazifikasi variabel suhu selesai. Sekarang kita memerintahkan fazifikasi variabel untuk level. Perintah fazifikasi variabel level. Sebenarnya sama seperti suhu. Terserah kalian mau copy paste atau tidak, terserah. Kita langsung aja kita copy paste, teman-teman. Kita copy paste and if namun kita perlu ganti karena nilainya berbeda. Kalau level kan, kalau suhu kan tadi 0 hingga 200. Ini kan 0 sampai 10. Jadi beda. Dan nama deklarasinya juga beda. Level nah, untuk level yang pertama yaitu kurang dari 3. Berarti ini ganti 3,0. Maka dingin. Bukan ini ya teman-teman, rendah. Ini sedangnya sedang 2. Sedang 2. Nah, ini tinggi. Oke.
Nah, untuk suhu yang kedua, suhu antara 3 dan 5. Antara 3 dan 5. Ini rendah. Kok suhu? Level. Ganti level. Ini level. Ini sedang 2. Ini tinggi. Nilai terbesar 5,0. Nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Level kurangi nilai terkecil, nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Oke, lalu jika levelnya sama dengan 5. Nah, level sama dengan 5. Jika level sepertinya ada yang salah ya. Oh iya, ini jika suhu sama dengan ini, teman-teman. Tolong diganti. Saya kilaf. Jika level, bentar, sampai mana tadi kita? Nah, ini ya. Ini ya, jika level sama dengan 30, maka ini rendah, ini sedang apa, ini tinggi. Oke, ganti level. Nah, untuk yang ketiga ini yang keempat maksud saya, jika level nilainya antara 5 dan 7. Jadi jika level lebih dari 5, lebih dari 7 bawah, maka rendah, sedang 2. Nah, ini nilai terbesar. Nah, kurangi level. Nilai terbesar untuk sedangnya. Kurangi nilai terkecil. Level tinggi. Level kurangi nilai terkecil. Nilai terbesar. Nilai terkecil. Nah, untuk yang berikutnya, jika level lebih dari sama dengan 7. Dari sama dengan 7,0. Maka rendah 0, sedang 2, pasti tinggi sama dengan 1,0. Oke, ini. Oke, kita telah buat perintah falsifikasi variabel input, yaitu variabel suhu dan level. Selanjutnya kita perintahkan untuk rules-nya. Ya. Perintah, kita buat perintah rules. Variabel rules. Oke. Nah, ini gimana ya? Ada 1 sama dengan min. Oke, bukan max ya, teman-teman. Jadi min ini minimum. Dalam kurung titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, dalam kurung ini diisi apa? Dalam kurung ini diisi variabel yang sebelumnya. Jadi untuk R1 itu ini ada hubungannya dengan rules yang ada di MATLAB, fuzzy MATLAB ini, fuzzy di MATLAB. Nah, untuk R1 kan rules pertama itu dingin dan rendah. Nah, maka kita isi variabel dingin. Nah, input ini dalam kurung ini adalah input, kedua input ya, input dari suhu dan level. Pertama R1 rules R1 dingin, rendah. Oke, rules kedua min, tolong buka tutup. Ini di nah, biar kelihatan semua ya.
Udah jelas gitu loh, jelas. Min ini rus kedua kak ketok rek gitu. Boleh. Ini dingin dan sedang. Ini sedang 2 ya teman-teman. Jangan lupa karena level tadi yang sedang tok itu buat suhu. R3 min. Nah, untuk dingin tinggi. Oke, kita copy paste aja buat untuk membuat R4 hingga R9. Rules ke-9. 4 R5 R6 R7 R8 R9. R4 ini ganti sedang sedang ganti panas. Udah selesai untuk perintah variabel rulesnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang terakhir, proses defasifikasi. Kita beri keterangan. Perintah proses defasifikasi. Gimana perintahnya? Ini kita masukkan dengan deklarasi kecepatan pada output yang ada di output. Nah, kecepatan ini sama dengan, ini ada rumusnya teman-teman. Jadi rumus dari proses defasifikasi ini ada adalah rules dikali dengan output, ya, hasil output, variabel outputnya slow, medium, high, ya, dijumlahkan semua dibagi dengan hasil dari penjumlahan tiap rules untuk seluruh rules R1, R2, R3. Oke, langsung aja kita kerjakan biar lebih jelas. Jadi seperti ini. Dalam kurung kita bikin strukturnya terlebih dahulu. Yang pertama R1 dikali dengan ini slow. Jadi sesuai dengan rulesnya yang kita bikin tadi juga, dan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada kasus yang diberikan pada kita. Nah, untuk R1 ini rules pertama kecepatannya slow. Nah, jadi R1 dikali dengan slow. Nah, begitu seterusnya. Lanjut, ditambah dengan R2 dikali, bentar, ini saya kebawahkan dulu ya biar kelihatan. R2 slow ditambah R3 kali medium ditambah R4 kali slow ditambah ini ya R5 kali medium tambah, jadi total penjumlahan semua ya teman-teman, total penjumlahan R6 tambah R7 dan 7 kali medium tambah 8 kali high tambah R9 kali high. Nah, dibagi dengan total penjumlahan dari rows, tiap rows. Jadi total penjumlahan dari R1, R2 hingga R9. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 8 hingga R9.
Udah selesai. Jadi ini adalah, oke, kita persilakan. Ini adalah perintah dari program klasifikasi. Oke, untuk soal atau perintah nomor 2 selesai. Program function block. Sekarang kita mengintegrasikan pemrograman analog dengan function block fuzzy. Jadi pemrograman yang telah kita buat kita integrasikan ke dalam leader diagram. Langsung aja. Seperti biasa kita arahkan pada section 1. Nah, kita buat leader diagramnya. P on ya teman. Untuk membuat garis ini cukup dengan kontrol arah ya teman. Kehapus P on. Jadi ini saya lakukan kontrol, kita tekan terus bersamaan dengan arah kanan. Kanan. Kalau mau hapus ya kiri. Nah, kalau bawah ya bawah. Kanan. Nah, kita gunakan ini new function block call. Kita beri nama apa enaknya? Kita beri nama ini perintahnya apa? F block diagram. Diagram fuzzy aja, diagram fuzzy. Oke, seperti ini leader diagramnya. Setelah itu kita berikan sebuah data memori pada input dan output. Dan cara enter. Nah, new parameter kita isikan dengan D0, yaitu data memori 0 ke 0 ya, D0. Enter. Berikut seterusnya real saya beri D2. Astagfirullah salah. D2. Kecepatan D4. Oke, sebelum kita jalankan, kita save terlebih dahulu teman-teman. Save. Ya, judul chiller mesin. Oke, save. Kita jalankan menggunakan Ctrl Shift W. Tuh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa, teman-teman? Unable to download program. Mungkin ada yang salah di. Mari kita coba. Ada yang error ya. Line 17. Coba kita cek di sini line 17. Bentar. Line 17 panas. Betul ya teman-teman? Ini tadi yang nilai lebih dari 30 dan kurang dari 40. Oh, ini teman-teman dari kurang 0. Nah, 30,0. Nah, ini permasalahannya. Kita kembali ke section. Kita Ctrl Shift lagi. Oh, masih ada yang salah. Missing, ada yang error. Line 8, line 31, line 40. Wah, banyak banget. Line 17 tadi udah ya. Save. Line 8. Suhu. Oh, tidak ada ini dalam kurungnya, kurang. Lalu line 31, line 31. Nah, ini kurang juga, dalam kurungnya tidak ada. Lalu line 40. Ini komanya kelebihan. Lalu line 51. Apa line 51 ini? Oh, keliru ini teman-teman. Jadi, nah, titik 2 ya, bukan sama dengan. Kalau sama dengannya itu otomatis. Ada lagi? Oke, nggak ada. Kita save. Kita coba jalankan lagi sampai bisa. Oke, bisa. Jadi teman-teman, kalau kalian mendapatkan error seperti tadi, kalian jangan langsung panik.
coba lihat keterangan yang ada di bawah ini, compile errornya apa saja. Nah, compile errornya ini apa saja. Nah, langsung kalian cek kalau line-line ini yang pasti, ini pasti pada program fuzzy-nya, pada pemrogramannya, pemerintahnya. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang coba buktikan ya teman. Kita coba buktikan dulu terlebih dahulu di MATLAB. Sebentar. Oke, ini saya minimize biar kelihatan kalian. View rules. Nah, coba ini 100 dan 5. Jika suhu 100, levelnya 5, maka keluarnya 1800 ya. 1.8e plus 0,3 ini 1800 sebenarnya. Kita masukkan. Jika ini sama dengan berapa tadi? Astagfirullah. 100 dan level dengan 5, maka hasilnya 1000. Loh, ini kok 1000? Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita cek, mungkin ada yang salah. Tidak ya? Oh, medium, high. Oke, betul ya? Sudah benar ya? Coba kita ulangi lagi, coba kita cek oh ya, jalankan lagi ya. Jalan lagi. Kita masukkan, coba semisal ini 20 ya, 20 ini 5. Maka hasilnya 500 harusnya. Ini 20, ini 5. Oh, gak bisa ya. Ini ada yang salah ya teman. Oke, nah inilah teman-teman diagram leader diagramnya. Selanjutnya coba kita tes Ctrl Shift. Tadi ya teman-teman compile errornya itu. Jadi intinya jangan panik. Kalian hanya perlu mengecek pada compile error ini. Nah, kalau emang keterangannya itu line seperti ini, nah itu pasti ada di program fuzzy. Oke, lanjut kita coba tes lagi. Ctrl Shift V. Nah, coba kita tes. Misalnya kita masukkan di MATLAB ya, 20 dan 5. Maka kecepatan 500. Apakah sama di sini? Bismillah, semoga sama, teman-teman. Tidak ada yang error. 5. Oke, sama ya 500 ya. Kalau emang 20 dan 0, 500 sama. Kalau kita ganti 0, sama juga 500. Oke, seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk kedua perintah pada kasus ini selesai ya. Kita telah membuat program function block dan kita telah mengintegrasikan pemrograman function block. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat pemrograman analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog 0 hingga 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator, teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita lanjutkan untuk perintah kasus. Kita akan membuat pemrograman analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog yaitu nilai 0 hingga 8000 dalam spesifikasi sensor maupun aktuator. Sensor maupun aktuator yang ada pada kasus ini. Nah, input dan outputnya. Oke, kita akan men-scaling hasil leader diagram yang kita buat tadi. Nah, kita akan men-scaling hasil diagram yang telah kita buat ini.
Oke, langsung aja kita bikin kontaktornya. Masih ya. Cari ini nih. P on. Oke. Dengan menggunakan perintah move. Move. Hashtag 3. Nah, ini untuk input analog pada channel pertama ya. Ini bisa digunakan untuk input analog hashtag 3 ini. Lalu 2000 tes. Nah, oke, selanjutnya kita buat lagi perintah move. Kita buat untuk nilai tujuan terkecil, nilai tujuan terbesar, nilai asal terkecil, nilai asal terbesar. Hashtag 0. Hashtag 0 kita simpan, ini nilai tujuan terkecil ya, kita simpan ke D10 aja, itu udah ada ya. Lalu kita bikin lagi move. Untuk nilai asal kita menggunakan perintah dan 0 asal terkecil ini D11, nilai asal terkecil. Tipe asal terkecil. Hashtag 200 untuk suhu. Nilai tujuan terbesar. Hashtag 8000. Nilai asal terbesar. 8000 ini ring resolusi analognya. Nah, jadi resolusi analog ini kalau di input sebagai nilai asal terkecil dan terbesarnya. Seperti itu kalau di input. Namun kalau di outputnya nanti resolusi analog ini sebagai nilai tujuan terkecil dan terbesar malahan. Jadi 0 hingga 1800 rpm ini adalah nilai asal terkecil dan terbesar. Oke, nah setelah kita buat seperti ini dan data tipenya seperti itu, data memori data yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita convert. Nah, ini proses convertnya. Kita convert menjadi SL. Nah, kita convert di nilai, kita convert nilai tujuan kecil dan nilai asal terkecil. Jadi nilai tujuan D10 ya, D10 dan nilai asal terkecil D11. Kita simpan 2001. 2001 ini adalah channel inputnya. Kita itu pertama, nilai asal terkecil dengan tujuan terkecil. Ini input analog channel pertama. Maksudnya untuk channel ganti aja, untuk channel suhu. Seperti ini. Oh ya, maaf, salah teman-teman. Oh no. Kita ulangi. Ini SCL. Ini bukan ini ya. Jadi untuk alamat 2002 terlebih dahulu ya, 2001 terlebih dahulu, 2001. Nah, ini ke memori data nilai tujuan terkecil 10. Nah, ini kita simpan kemana? Memori data saya simpan ke 14. Nah, tujuan terkecil ini
for convert to hasil scaling format BCD. Mana ini? Seperti ini ya format BCD ya. Nah, lanjut. Nah, hasil scaling tadi kita convert lagi formatnya menjadi format bin. Jadi bin, bin biner maksudnya, bin D14 ke D15. Oke, ini hasil format hasil binary convert to binary format bin atau desimal. Ini dan oke. Nah, kita udah punya hasil scaling dan convert ke binary, ke desimal. Namun kan untuk kita kan perlunya ke bilangan real, jadi kita convert lagi hasil binary tadi ke bilangan real. Untuk bilangan real kita menggunakan perintah FLT atau float. Nah, D15, D16 ini convert to binary. Ini convert to real float FLT real FLT. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini atau mungkin ini salah ya, teman-teman. Maaf, salah lagi. Ini bukan convert to real, ini langsung ke input D16 ini inputnya, input suhunya. Suhu. Keliru. D15 itu convert to bin ini convert to binary format bin atau desimal. Nah, ini D16 ini adalah input suhunya, nilai input suhu. Nanti akan ditampilkan di situ. Oke, udah, kita coba ya, teman. Kita coba apakah bisa. Kita coba sesuaikan di atas suhunya 20. Kita masukkan di sini 20. Bentar. Ini kita nolkan terlebih dahulu ya, teman. 0. Suhu 4000. Coba kita masukkan nilai tujuan terkecilnya 4000. 24. Seharusnya 25 ya, teman-teman.
Coba kita masukkan 8049. Oh, mungkin ini ada yang salah. Misalnya, oh ya, ini salah teman. Jadi nilai input suhu itu D0. Oke. Oh, kita kasih keterangan nilai input suhu. Oke, kita coba ya teman-teman. Ctrl Shift V. Kita coba ini ya, dari 20 kita masukkan levelnya 5 coba kita 5, ini 500 0. Coba masukkan ini SCL mana SCL. Bentar, saya bawakan dulu biar kelihatan. Nah, kita coba 4000 seharusnya 100 ya, 100 ini 100. Oke, 4000 sesuai 100 ya. Kalau 8200 ya teman, 20 ya, 800 soalnya. Kalau 8200. Oke, betul ya teman. Jadi seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya beri nama terlebih dahulu. Saya beri nama scaling input suhu. Oke. Lalu sekarang kita scaling input level. Oke, hampir sama seperti input suhu, namun kita tidak usah menggunakan ini perintah ini ya, karena ini kan di awal memang ini untuk input analog, untuk semua analog ya, karena kan output dan input kita adalah analog. Jadi cukup kita copy paste aja sih. Coba kita paste aja. Cret. Nah, namun kita tidak memerlukan ini ya teman, kita hapus saja. Oke, nah untuk move-nya ini hashtag 0, nilai tujuan terkecil, kita pindahkan datanya, terakhir data apa? Terakhir yaitu ke 15 ya, 16 belum terpakai. D16. Nilai tujuan terkecil 2 aja. Kita ganti memori datanya, alamat memori data D17. Nilai asal terkecil 2. Oh, ini kita ganti teman-teman. Jadi untuk nilai tujuan terbesar pada level yaitu 10. Berarti hashtag 10 kita simpan ke D18. Ini nilai tujuan terbesar 2 sama ini D19, nilai asal terbesar 2. Oke. Hasil scalingnya ini untuk channel suhu kita ganti 2002, pakai 2002 aja. Ini nilai tujuan terkecil 2 berarti D16 ya teman-teman, nih D16. Oh, tipe itu jauhan. Nanti kita ganti D16. Lalu kita simpan ke terakhir apa, D19 berarti 20. Ini input analog channel level.
N-nya 1 aja biar sama. Nah, ini hasil scaling level format BCD atau pagar. Oke, kita ganti ini untuk format bin-nya ini D20 ke D21. Convert to binary format bin desimal binary level ya. Nah, ini D21 untuk input levelnya itu D2 nilai input level. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masukkan pada scaling suhu 8000 aja ya, yang terbesar. Benar 200. Kalau kita masukkan ke scaling level, seharusnya kalau 8000 itu 10, kalau 4000 seharusnya 5 ya. Oke, 5 betul. Betul ya teman-teman. Jadi beginilah scaling, liter scalingnya kurang 1 teman-teman. Jadi kita belum scaling untuk outputnya. Terus kita matikan terlebih dahulu. Sekarang kita membuat leader diagram untuk scaling pada output, yaitu kecepatan. Bernama scaling output kecepatan. Sama sih ya teman-teman. Kita kopikan yang di atas. Kita copy yang di atas. Kita copy saja, hemat waktu. Nah, namun ini kita ganti jadi perintah fix. Jadi perintah fix ini untuk bilangan real pada output ya. Fix. Nah, fix berapa? Ini D4 yaitu channelnya, dan kita simpan di terakhir dia D21 berarti D22 ya. Ini output, nilai output kecepatan. Oke, ini aja. Nah, ini hashtag 0, nilai tujuan terkecil ya, 0. Coba kita ganti tempat memori datanya ke D terakhir 22 berarti 23. Nilai tujuan terkecil. Tujuan tipe terus rek. Tujuan terkecil 3. Nah, ini asal terkecil. Kita simpan ke D24. Oke. Terkecil 3. Nah, untuk nilai tujuan terbesarnya itu yang ini ya teman-teman. Jadi selama ini untuk nilai tujuan pada input itu kan di sini, yaitu 0,200 dan 0,10. Ini adalah nilai tujuan terkecil dan terbesar. Kalau pada output 0 hingga 1800 ini bukan nilai tujuan terkecil atau terbesar, ini adalah nilai asal teman-teman. Jadi nilai tujuan output pada output itu adalah justru malah resolusi analog seperti itu. Kita kembali lagi ke teks program.
Nah, nilai tujuan terbesar ini 8.000. Terakhir D24 kita simpan ke D25. Nilai tujuan terbesar. Berarti ini dan 1.800. 26. Nilai asal terbesar 3 ya teman-teman, ini jangan lupa kasih 3 nanti sama, jadi ada yang keliruin nanti ya. Tujuan terbesar benar-benar. Nah, setelah itu ini binernya ini untuk float tidak usah ya teman-teman, kita hapus saja karena kenapa kita hapus floatnya, karena nilai untuk realnya kita simpan pada D22 pada perintah fix. Nah, ini untuk kita convert to binary, ini kita ganti bentar, SCL nya ya teman-teman. SCL nya ini kita ganti nilai tujuan terkecil dan nilai tujuan asal terkecil ya. Nilai tujuan terkecil 3 mana tuh? Nilai berapa? Bentar. Nilai tujuan terkecil 3 D23, nilai asal terkecil D24. Terbesar ya, tujuan terkecil terbesar. Jadi ini nilai tujuan terkecil mana? D23 dan nilai asal terkecil. Nilai asal terkecil D24. D24. Jadi merubah D23, D24. Kita simpan ke D terakhir 26, D28, 27. Kecil, asal kecil. Ini hasil scaling. Kecepatan format BCD. Ini ya. Ini untuk pinnya, jadi kita convert di 27 dan ini kasih 2003. 2000. Oke. Kita coba, bismillah. Kita masukkan SCL-nya. Misalnya 4000, kalau 4000 suhunya itu kalau maksimal 200, ini paru-paru berarti berapa? 100 ya? Terusnya 100 ya, 100. Kalau levelnya kita isi 4000 di scalingnya berarti kalau maksimum 10 ini harusnya 5 ya. Berarti kalau 20 dan 5 iya 20, kalau kita cek 100 dan 5 itu kecepatannya harusnya 1800. 1000. Ada yang salah berarti ya. Ini ada yang salah. Bentar. Ini bukan 2000, ini 2003. Tolong lagi. Nol. Oke, udah nol semua. Kita ulangi ya teman-teman. Kalau suhunya 4000 ini seharusnya 100. Kalau ini 4000
ini 5. Berarti kecepatannya seharusnya sesuai dengan ini 1800 ya. Seharusnya 1800. 8000 masih tidak bisa. 1000. Coba kita cek apa yang salah ya. Atau mungkin kita salah naruh ini ya, input. Deklarasi input channelnya. Coba saya ganti deklarasi input channelnya ke 2005 ya. Ke 2005. Analog channel suhu. Ini 2006 berarti ya. Channel, aduh. Apa ya? Channel level. Berarti ini 2001 aja. Wih, pakaian 2001. Coba kita coba lagi dengan angka 4000 ya teman-teman. Coba selnya yang 4000 seharusnya 100. Oke. Levelnya ini 4000 harusnya 5. Kalau 4000 dan 5 itu seharusnya 1800 teman. Masih nggak bisa ya. Coba kita yang lain ya teman-teman. Kalau SCL-nya ini 1000 1 ya teman-teman. Kalau suhu 1000 ini seharusnya berapa? 25. Kita cek kalau 25 kita masukkan 25 dan 1 500 ya. Seharusnya 500. Oke, betul. 500 ya teman-teman. Jadi kita telah selesai buat program analog menggunakan scaling, menyesuaikan resolusi analog 0 sampai 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator. Nah, sekarang kita akan merancang HMI-nya. Kita buka CX Designer. Nah, saya akan buka CX Designer. CX Designer. Omron di sih. Mana ya? Omron CX1 CX Designer. Oke. Oke, new file, new project. Nama mesin chiller desain. Project detailnya juga sama, mesin chiller desain aja. Oke. Screen pack. Udah langsung oke aja. Nah, kita buat apa adanya lah. Sesuai dengan pokoknya intinya ada segunan suhu, level, sama motor kecepatannya. Kita buat empty, sip. Saya ingin Hooper atau pump. Ini buat motornya ya. Buat motornya. Oke. Oke. Oke lah, oke. Ini buat kecepatannya. Lalu kita buat adanya yang di dalamnya ada RTD
ya, sensor suhu sama ada levelnya, sensor level transmitternya. Berarti kita perlu apa? Hooper, bukan? Langsung hooper aja ya. Kita perlu hooper, blower, apa namanya? Motor. Hooper aja, hooper. Kita perlu hooper. Oke. Kita perlu hooper. Nah, kita perlu buat ini untuk istilahnya untuk levelnya, ya, untuk indikator levelnya. Kita elemen dah. Kecilkan aja. Oke, ini indikator level. Sama ini tes, dikasih ini, kasih 4, dikasih pipa. Pipe. Nah, ini ya. Oke. Oke. Warna biru dia. Keren. Nah, ini pokoknya masukkan sini. Terus, oke, bagus. Masuk. Ini untuk levelnya. Untuk levelnya. Ini kita untuk suhunya. Oke, ini suhunya. Sekarang kita beri indikator angka. Mana indikator angka ini ya. Oh ya, ini. Nah, ada minyak kelihatan. Buat indikator angka pada suhu. Ini untuk bentar. Ini ya. Ini levelnya. Angka level. Ini kecepatan. Kecepatannya. Jadi kita perjanjian ya, teman-teman. Jadi yang di atas ini adalah ini. Jadi untuk resolusi analognya yang di atas. Jadi untuk input sama output realnya yang di bawah ya, teman. Untuk inputnya. Jadi kita ganti ini. Kita deklarasikan sebuah pinnya sesuai dengan data memorinya. Ini real ya, untuk real, bilangan real. Bentar, saya kasih label aja. Kasih label dulu. Untuk suhu real. Suhu real. Level real. Kecepatan tan real. Maksudnya nilai real ya, teman.
Nih, di bawah. Oke. Kita ganti titik. Nah, setnya untuk real kita ganti ke data tipe, data memori. Suhu tadi itu D0. D0 ya? D0. Sebentar, saya tes dulu baterainya. Habis. Oke, suhu D0. Oke. Juga kalau ini data memori level D2. Ini ganti ke real. Story tipenya ya. Jangan lupa ganti ke real. Oke. Ini tadi juga ganti ke real. Oke. Juga kecepatan tadi data tipenya, data memorinya 4. Ganti ke real. Oke. Ini setnya common IO. Kayak gini ya. Ini tadi berapa? 2005. 2005, 2006. Ya, 2005. Coba kita cek di CX Programmer. Suhu 2005, 2006. Ini berapa? 2000 ya? 2001 ya? Outnya 2001. 2005. Oke. Integer ya. Ini untuk level 2006. Oke. Ini setnya 2001. Oke. Ya, untuk ini real juga bilangannya set level tadi data memori 2. Keliru. 2. Tipenya real. Oke. Untuk suhu. Oh. Maaf, keliru. Ini salah. Kebalik. Ini buat level, teman-teman. Ini buat level. Ini buat suhu. Jadi ini tuh suhu. Nah, ini kebalik ya, teman-teman. Ini buat level, buat suhu. Oke. Jadi ini levelnya real. Itu 2. Data memori. Mana data memori? Oke. Oh iya, lupa. Ini kita ringnya kalau level itu tadi 0, 3, 7, 10 ya, teman. Ini juga ring antara 0 kalau 200 berarti bagi 4 kan 1, 2, 3, 4, 5, 50, 150, 200 ya. Oke, langsung aja kita tes. Sebelum kita tes, kita run terlebih dahulu programnya. Oke, masuk ke CX lagi. Kita tes. Yes to all. Connect to CX Simulator. Start. Oh, ya kita close dulu ini, teman-teman. No.
Kita tes kembali. Tes. Oke. Wait. Yep. Sekarang kita coba masukkan angka 4.000 ya teman-teman. Oh, gak ngecas saya. Oke. Secara kita pada suhu ya suhu. Oh, ini gak suhu. Ini. Kita coba masukkan angka 8.000 terbesar aja ya, biar mudah. 8.200 pasti. Kalau ini 8.000, oh keliru. Ini 8.000 pasti 10. 10 ya. Dan hasilnya ini pasti kecepatannya 1800. Oke. Dan kita coba lihat ke CX Designer. Nah, betul ya, 8.000, 8.000, 10, 200, 1.800. Jadi ini CX Designernya. Oke. Kita setelah selesai membuat seluruh tugas dari apa yang telah diberikan, ya kita telah membuat program analog menggunakan scaling, telah membuat pemrograman function block, lalu kita juga telah mengintegrasikan pemrograman analog dengan function block, lalu kita baru saja membuat rancangan sebuah AMI yang sangat sederhana, tentunya seperti ini. Yap, seperti ini. Sangat sederhana sekali. Jadi ini direpresentasikan sebagai motor, paham ya. Ini sebagai levelnya, transmitternya ada di sini, dan ini sebagai suhunya, RTD-nya. Oke. Cukup sekian dari saya. Inilah video yang mungkin sangat sederhana ya. Jadi mohon maaf jika ada salah dalam kata, jika ada kurangnya, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.